Pada modul sebelumnya, Axel telah menjelaskan bahwa dalam balance sheet terdiri dari 3 hal, harta, utang, dan modal. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang tambah modal, yang artinya untuk mendapatkan harta, sebuah perusahaan membutuhkan pembiayaan, baik melalui utang maupun melalui modal, sehingga harta sama dengan utang tambah modal. Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Komponen pertama dalam balance sheet adalah aset lancar, yaitu aset yang dapat dicairkan ke dalam bentuk kas dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Aset lancar terdiri dari yang pertama, akun kas dan setara kas atau bahasa Inggrisnya cash and cash equivalents. Kalian bisa membuka CLK nomor 2 untuk mengetahui apa yang dimaksud perusahaan sebagai kas dan setara kas. Kalau untuk PTPP, kas dan setara kas terdiri dari kas di tangan, kas di bank, dan semua investasi yang jatuh tempo atau bisa dicairkan dalam waktu 3 bulan atau kurang dan tidak dijaminkan serta dibatasi penggunaannya. Artinya sangat-sangat liquid, tidak terikat perjanjian apapun sehingga bisa dicairkan kapan saja. Pada CLK nomor 5 tentang kas dan setara kas, kita bisa melihat lebih detail mengenai proporsi kas di tangan, kas di bank beserta mata uangnya. Kita bisa lihat nih, PTPP ternyata punya dolar, punya euro, dan punya dolar Singapura. Dan instrumen-instrumen investasi lancar yang perusahaan tersebut miliki seperti yang PTPP miliki ini. Akun kedua pada bagian aset lancar ialah piutang usaha atau bahasa Inggrisnya trade receivables. Piutang usaha merupakan jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan oleh pelanggannya untuk produk dan layanan yang telah dikirimkan. Apabila kita membuka CLK piutang usaha, seperti contohnya CLK nomor 7 pada PTPP, kita bisa melihat daftar piutang usaha berdasarkan pelanggannya, berdasarkan mata uangnya, dan berdasarkan jangka waktunya. Informasi seperti ini menjadi penting untuk dianalisa, karena kita bisa berkira-kira atau mengekspektasikan kira-kira perusahaan yang berpiutang kepada kita ini punya kemampuan bayar atau tidak ya. Apakah ada perusahaan yang bermasalah di dalam daftar piutang? Lalu kita juga bisa mengetahui berapa banyak piutang yang sudah mau jatuh tempo, serta risiko kurs apabila banyak piutang yang menggunakan mata uang asing. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan dalam melihat akun piutang adalah menghitung rasio piutang dibagi sales untuk mengetahui seberapa besar atau berapa persen penjualan kita yang dilakukan secara kredit atau piutang, yang artinya sebenarnya penjualan tersebut belum kita terima kasnya. Hal ini penting karena peningkatan signifikan dalam rasio piutang tersebut terhadap penjualannya dapat menandakan bahwa perusahaan mengalami masalah dalam mengumpulkan uang tunai dari pelanggannya. Nah, hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam akun piutang ini adalah CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Angka ini menggambarkan kemungkinan piutang yang tidak tertagih sesuai dengan perkiraan manajemen perusahaan. Perusahaan perlu mencatat CKPN setiap kali mereka mengakui piutang sebagai cara perusahaan berjaga-jaga apabila ada konsumen yang gagal bayar. Jumlah CKPN yang tinggi relatif terhadap total piutang menggambarkan manajemen risiko piutang yang tidak baik oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, akun dalam aset lancar yang cukup penting ialah inventory atau bahasa Indonesianya adalah persediaan. Persediaan merupakan produk fisik yang pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan perusahaan, baik dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, maupun mentah. Akun inventory menjadi penting untuk diteliti lebih jauh karena saat persediaan terjual, angka yang tadinya ada pada akun persediaan di dalam neraca akan dilaporkan dan dicatat sebagai beban, yaitu beban penjualan atau cost of revenues yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba. Apabila kita membuka CLK persediaan, contohnya CLK 12 pada laporan keuangan PTPP, kita bisa melihat stok persediaan yang perusahaan miliki, berapa yang masih mentah, setengah jadi, ataupun berapa yang sudah jadi. Bahkan jika kita scroll lebih lanjut lagi, pada CLK ini kita bisa melihat persediaan bangunan dari segmen usaha realty dan propertinya PTPP ya. Nah, ini adalah sebagian kecil untuk contoh sebenarnya yang ada lebih banyak lagi nih bangunan-bangunan yang kalau kalian baca sendiri nanti.